Oke, selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Gemal Panggabean, pimpinan redaksi Dunia Fintech.com. Kali ini saya bersama eh, tim Akseleran ya, Fintech P2P Akseleran. Mungkin bisa langsung diperkenalkan saja. Ada siapa aja yang ada yang datang hari ini? Ada Pak Christopher Joshua selaku co-foundernya Akseleran ya. Ya, halo Pak Christopher. Halo Bang. Halo. Pak Rimba Laut selaku Korkom dari Akseleran. Oke. Halo, Pak Rimba. Mas Nanda. Halo. Halo. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas dengan Akseleran mengenai penurunan suku bunga yang kerap dilakukan oleh fintech untuk memerangi fintech ilegal atau pinjaman online ilegal. Nah, tapi sebenarnya kan dari sisi fintech produktif ya, kayak Akseleran ini, apakah hal ini akan berpengaruh? Oke, bagaimana sih sebenarnya Akseleran menyikapi perihal penurunan suku bunga pinjaman ini? Mungkin bisa dari Pak Christopher atau Pak. Ya. Terima kasih Bang Emal. Ya. Terkait penurunan suku bunga ini, kalau dari akselerasi itu melihatnya tujuannya baik, Bang. Tujuannya baik. Kenapa? Karena satu, itu jelas membedakan antara fintech yang ilegal sama yang legal, Bang. Jadi masyarakat juga aware bahwa kalau legal itu ada maksimal bunganya per hari. Per bulannya itu kurang lebih di 12% ya, berarti ya. Terus yang kedua juga mendorong kita, para pelaku industri di fintech lending itu untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Jadi bisa memberikan juga kontribusi yang real lah dengan bunga yang rendah. Harapannya masyarakat juga tidak terlalu terbeban seperti itu, Bang. Tapi bisa jelaskan juga nggak, Pak, selain dengan hal itu tadi ya, apakah ini bisa dilihat sebagai potensi nggak di kedepannya, apalagi kita lihat ekosistem 2022 ya? Memang penurunan suku bunga ini, Bang, itu tuh tujuannya itu terutama kepada P2P lending yang bergerak di bidang konsumtif. Oke. Kalau Akseleran memang kan itu di bidang produktif tuh, Bang. Di bidang produktif, jadi kita fokusnya ke memberikan pinjaman ke usaha-usaha. Nah, kalau bagi kami memang penurunan suku bunga ini tidak ada dampaknya bagi Akseleran ya Bang ya, karena kita fokusnya ke produktif. Namun memang kita tuh ke depan ingin juga coba masuk ke pinjaman konsumtif. Gitu. Jadi dan kita juga punya niatan terutama dengan maraknya kemarin ya Bang ya, beberapa bulan terakhir ini bahwa pinjol bunganya tinggi, Akseleran juga turut tergerak lah untuk ikut serta memperbaiki citra pinjol. Jadi pengennya ke depan kita masuk juga ke pinjaman konsumtif, tapi dengan bunga yang jauh lebih kompetitif. Seperti itu, Bang. Betul. Kalau untuk dilihat tahun 2022, atau mau mungkin maksud ke segmen konsumtif tadi, karena fintech lending Akseleran adalah fintech yang produktif. Apa sih strategi kita untuk melihat peluang itu? Oke, ya. Kalau strateginya Akseleran sendiri, memang Bang, kenapa sih kita pengen coba masuk? Sekarang tuh industri di pinjaman konsumtif itu udah lumayan banyak datanya, Bang. Jadi sesuai yang Abang mention tadi, itu ada 70 juta data pengguna. Itu ter-record semua di FDC, Fintech Data Center. Terus juga, jadi kita punya akses, Bang, untuk mempelajari lah data tersebut gitu loh. Maksudnya bukan kita ambil datanya Bang ya. Maksud saya tuh untuk proses screeningnya. Tadinya kan kalau yang pemain-pemain awal itu mereka nggak punya basis data kan Bang. Tapi kalau pemain-pemain yang baru-baru akan masuk ini, mereka tentunya akan punya basis data untuk screening Bang ya, hanya untuk screening. Jadinya tuh bisa memberikan lebih tepat kepada siapanya, serta dampaknya itu begitu kita bisa mempelajari behavior-nya mereka, itu adalah harapannya NPL-nya rendah, lebih rendah. Jadi kredit macetnya lebih rendah. Begitu kredit macetnya lebih rendah, Bang, kita tuh bisa menawarkan bunga yang jauh lebih rendah juga.
gitu. Betul. Jadi harapannya itu ini dengan semakin dewasanya lah industri pinjaman konsumtif itu harapannya tuh nggak ada lagi bunga-bunga tinggi yang membebankan masyarakat jadinya gali lubang tutup lubang karena nggak bisa bayar dan lain-lain. Nah, strategi kita tuh kita coba tawarin produk dengan bunga yang sangat kompetitif ke depannya Hmm. dan dengan tenor yang panjang, Bang. Bisa sampai 1 tahun gitu. Jadi kendalanya kalau saat ini saya lihat memang, Bang, di lapangan itu adalah bunganya lumayan tinggi dan tenornya pendek. Jadi orang tuh belum siap untuk bayar, Bang. Iya. Jadi Iya kan? jadi terkesan mencekik gitu, Pak ya. Terkesannya mencekik. Padahal sebenarnya memang kalau boleh jujur, yang minjam pun sebenarnya harusnya tahu kan, Bang. Kalau memang nggak bisa balikin, ya Betul. harusnya nggak usah minjem gitu. Betul. Atau yang ngomong, saya nggak bisa dalam 2 bulan, saya bintangnya 4 bulan atau 6 bulan seperti itu. Gitu. Jadi karena kita lihat di pasaran seperti itu, kita coba buat tenornya tuh bisa ke 12 bulan, Bang. Jadi harapannya dengan 12 bulan kan cicilannya misalnya dipinjam 2 juta gitu, Bang, ya. Misalnya nih, Bang, ya, pinjam 2 juta, jadi balikinnya juga sebulan paling 200-300 ribu kan, Bang. Jadi nggak memberatkan kan dibanding tiba-tiba pinjam 2 juta disuruh balikin 2 juta juga dalam waktu sebulan. Itu yang kadang-kadang orang nggak siap gitu. Gitu, Bang. Siap. Benar. Tapi untuk tantangannya selama ini di fintech konsumtif seperti apa sih, Bang? Berbeda nggak, Pak, dengan fintech yang non konsumtif dan produktif juga, sorry. Oke, memang itu beda banget, Bang, ya. Beda banget, cara mainnya tuh beda banget. Dari yang produktif pun, yang kelasnya kami, jadi kami tuh kelas menengah ke atas, kecil dan menengah ya, kecil dan menengah dan atas. Dibanding sama yang mikro, itu aja udah beda, Bang. Jadi ada pinjaman produktif mikro, itu aja udah beda. Kenapa? Karena karakteristik dari debiturnya itu berbeda. Contohnya, ya kita nggak bisa, Bang, ngejar-ngejar debitur kami dengan cara ngejar-ngejar debitur pinjaman konsumtif. Gitu. Hanya lewat telepon. Kalau kami pasti kita samperin. Kita samperin, karena make sense buat kami, karena jumlah pinjamannya 1 miliar. Gitu loh. Kan ya kita samperin, kita coba cari solusi bareng-bareng. Nah, kalau pinjaman konsumtif, karena pinjamannya kecil, Bang, jadi kalau terlambat dia disamper, perlu disamper, itu cost-nya tinggi banget kan, Bang, biasanya, Bang. Betul. Jadi kan memang ini game-nya berbeda, Bang. Tantangannya sebenarnya seperti itu, gitu loh. Jadi kalau dari kami ngelihatnya ya benar-benar kita pengen ini digitalize, tapi juga aman buat kami, buat para lender-lender di platform kami, buat lender-lender di masyarakat, tapi juga nggak membebankan buat para peminjamnya. Jadi itulah yang perlu akseleran cari, Bang, ke depannya, titik tengahnya lah ya, equilibrium-nya ya, Bang, ya. Ya. Oke, untuk mengurangi pinjol ilegal, ya. Kira-kira ada nggak sih upaya dari akseleran, Pak? Apakah misalnya dengan seperti yang rekomendasi dari OJK, itu seperti apa? Terus rekomendasi dari asosiasi AFPI mungkin seperti apa? Kalau kami memang secara langsung itu nggak ada, Pak, ya. Belum ada ya kita nemuin pinjol ilegal terus kita laporin seperti itu. Memang mungkin belum ada, Pak. Cuman cara-cara kami ya kami hanya bisa tuh lewat sosial media kami, terus lewat website kami, aplikasi kami, selalu mengingatkan ke masyarakat bahwa kalau mau naruh duit sebagai lender atau kalau mau melakukan pinjaman, itu kalian harus ngecek ke website-nya OJK tuh udah ada banyak yang terdaftar gitu. Dan beberapa kali pun kita sebarkan informasinya bahwa ini loh bedanya pinjaman online ilegal sama yang legal. Contohnya dari cara penagihan, dari segi bunga dan lain-lain. Artinya dari sisi konten kita memberikan edukasi dan sosialisasi gitu kali, Pak, ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Ada juga beberapa mungkin yang kita tidak bisa pungkiri bahwa
fintech ilegal itu tidak bisa membuat konten yang eksklusif mungkin, tidak bisa melakukan pemberitaan di media misalnya, tidak bisa ya macam-macam lah. Jadi fitur-fiturnya, jadi teman-teman yang kejebak pinjaman online atau yang mau pinjol tapi gimana cara bedainnya ya jangan sampai jangan sampai kena pinjol ilegal ya dengan cara-cara tadi itu, melihat konten yang eksklusifnya, melihat apakah mereka udah terregistrasi OJK yang seperti yang dikatakan oleh Pak Christopher, dan dicek juga fitur-fiturnya mungkin ya. Tapi kalau untuk pemberantasan pinjol ilegal, apakah ada rekomendasi nggak Pak dari OJK atau AFPI tadi, sehingga inilah yang harus dilakukan fintech legal agar membedakan dengan fintech ilegal? Iya, tentunya setiap saya nggak aktif ya Pak ya di AFPI Pak. Saya nggak aktif di AFPI, tapi partner saya, CEO kami, Pak Ivan Tambunan tuh kebetulan kepala bidang hukum di AFPI. Nah, kan sering ngobrol juga sama Pak Ivan. Memang OJK dan AFPI itu selalu berkomunikasi, selalu mikirin caranya gimana sih nih biar industri fintech ini, industri peer-to-peer lending ini nggak kena imbas dari oknum-oknum pinjaman online yang ilegal ini. Gitu. Jadi selalu tuh Pak, mereka selalu berkomunikasi. Memang itu bertahap caranya Pak. Langkah-langkahnya. Contohnya, misalnya awalnya itu kita cap bunganya di 0,8% per hari. Karena dulu pinjaman online ilegal gila-gilaan bunganya Pak. Betul. Gitu. Nah, ternyata sekarang pinjaman online ilegal udah banyak yang 0,8. Wah, gitu ya? Iya. Jadi mungkin salah satunya ya kemarin itu keluar dari AFPI ya maksimal di 0,4 ya Pak ya, 0,4 per hari gitu. Nah, terus kita juga selalu mewajibkan para pelaku fintech peer-to-peer lending kalau memakai collection Pak yang menagih-nagih itu satu kalau internal tuh harus tersertifikasi oleh AFPI. Betul. Jadi dia ada pelatihannya. Yang kedua, kalau pakai outsource itu harus outsource yang sudah tersertifikasi oleh AFPI juga. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, memang hal-hal ini yang perlu lebih digencarkan lagi edukasinya ke masyarakat. Jadi sebenarnya perbedaan antara yang ilegal dengan yang legal itu sebenarnya signifikan sekali, Pak. Cuman memang edukasinya aja yang belum terlalu nyampe. Itu aja. Pak, bisa bocorin nggak dari awal tahun sampai mungkin terakhir atau hari ini kita udah nyalurkan berapa dana sih dan berapa tingkat pengembalian? Oke, itu kalau dari Akseleran berarti Pak ya? Iya, dari Akseleran. Kalau dari Akseleran sendiri dari awal tahun sampai bulan November kemarin tuh kurang lebih 1,7 triliun lah Pak penyaluran. 1,7 triliun. Kalau secara kumulatif tuh kita sudah menyalurkan kurang lebih 3,5 triliun dari awal. Kita berdiri itu dari Oktober 2017 sampai ke November kemarin tuh 3,5 triliun. Nah, berarti setengahnya aja udah tahun ini gitu. Betul Pak, kita memang grow-nya di tahun ini tuh targetnya memang 100%. Tapi grow-nya kita selalu ingat bahwa kita grow-nya tuh adalah grow yang sustainable. Dalam artian kita harus menjaga tingkat kredit macetnya. Betul. Nah, kalau kredit macet sendiri menyinggung sedikit, tadi kita sangat-sangat kecil Pak kredit macetnya, kurang dari 0,5%. Plus bulan Oktober kemarin kita baru luncurkan lagi, upgrade lagi produk asuransi kami. Jadi kita kerjasama dengan produk asuransi luar bahwa di cover 99%. Waduh, mantap. Jadi untuk para pemberi pinjaman nggak perlu khawatir lah kalau di Akseleran, karena memang track record-nya juga udah baik. Jadi dari perusahaan asuransinya juga comfortable dengan kami, berani nanggung di 99% itu, Pak. 99% ya, oke, luar biasa. Pak, selama ini ini kan lagi trennya kolaborasi startup nih tahun ini ya, karena ada kayak Goto, Gojek dan Tokopedia atau yang lain-lain lah. Ada juga merger bank syariah. Di Akseleran sendiri. Pak, tentunya ada, Pak, tentunya ada.
jadi ada dua sisi kan Pak ya, yang pemberi pinjaman sama yang penerima pinjaman si debiturnya ya. Kalau dari segi pemberi pinjaman, kita kolaborasi itu sekarang ini banyak dengan institusi keuangan. Contohnya yang besar-besar tuh ada Bank BCA, Mandiri, terus Bank Jago, terus baru dengan OCBC, terus Bank J-Trust dan lain-lain. Itu banyak yang baru masuk juga nih di tahun ini gitu loh. Itu menyalurkan pinjaman lewat Akselera. Nah, kalau dari sisi penerima pinjaman itu biasanya kita kerjasama dengan partner-partner yang bisa connect kita ke penerima pinjaman yang dia punya datanya. Contohnya Pak, dengan Bukalapak kita tuh kerjasama. Jadi kalau ada merchant-merchantnya di Bukalapak kan kelihatan tuh dia jualannya berapa. Betul. Dia jualannya berapa, itu bisa otomatis langsung tuh minjem di kami. Itu contohnya. Contohnya juga dengan startup lain, ada Ritase, terus ada macam-macam Pak, banyak Pak di kami Pak. Gitu. Itu terus kita lakuin kolaborasinya. Karena ke depannya kita juga tentunya pengen kolaborasi dengan startup ini bisa lebih mendigitalize proses kredit kita. Digitalize proses kredit, luar biasa ya. Kolaborasinya juga luar biasa. Untuk tahun depan, ada proyeksi khusus nggak Pak? Atau target juga berapa penyalurannya? Oke, di tahun depan kita tuh mau coba menyalurkan tuh di angka 4 triliun Pak. Jadi tahun ini targetnya tuh kurang lebih 1,9 sampai 2 triliun. Kan tadi kan udah 1,7 Pak ya sampai bulan lalu. Mudah-mudahan bulan ini di angka di tahun itu 1,9 sampai 2 triliun targetnya. Di tahun depan kita mau 100% kenaikannya di angka 4 triliun tersebut. Dan juga di tahun depan kita juga mulai mau coba serius masuk ke pinjaman konsumtif. Sekarang kita udah ada Pak pinjaman konsumtif, tapi masih terbatas di pinjaman karyawan. Jadi debitur kami kan Pak, para pelaku usaha punya karyawan-karyawan kan tuh Pak. Iya betul. Nah itu yang kita kasih gitu. Kalau itu bunganya juga bagus Pak, kalau itu Pak bunganya. Tapi selain itu ada segmen-segmen khusus lagi nggak Pak yang akan digarap? Kita memang segmen tuh kita garap semua Pak, semua segmen tuh kita garap. Tapi memang secara proporsi segmen energi dan konstruksi itu memang masih yang terbesar di kami. Energi itu mulai dari pemberi kerjanya Pak, contohnya itu PLN, terus dia trader batu bara tapi misalnya ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Terus kalau konstruksi dia kontraktornya Wika, kontraktornya Utama Karya dan lain-lain gitu. Itu masih kita garap semua. Fokusnya di dua itu, dan kedepannya juga kita mau coba langsung gandeng perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi bisa si perusahaan-perusahaan besar tersebut bisa langsung ngasih, ini loh vendor-vendor saya yang bagus-bagus tuh ini, gitu. Jadi bisa akuisisinya jauh lebih gampang dan jauh lebih murah dibanding kita approach satu-satu. Harapannya dengan itu kita bisa nyalurin pinjaman yang lebih besar dan dengan bunga yang jauh lebih murah juga, seperti itu. Oke, siap. Terakhir nih, untuk teman-teman dunia fintech mungkin pengen tahu apa sih tips keuangan atau dari Akseleran mungkin yang bisa dibocorkan oleh Pak Joshua. Kalau untuk pelaku usaha Pak ya, tips-tips keuangannya memang perlu pengaturan cash flow yang baik. Kalau definisi kami cash flow yang baik itu minimal rata-rata ending balance kalian itu bisa cover 1 kali OPEX. OPEX itu operational expenditure gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Contoh misalnya kalian punya invoice, janji dibayar tanggal sekian, terus mundur. Begitu mundur kalian nggak punya cash yang baik, kalian nggak bisa bayar pegawai, nggak bisa bayar supplier kalian. Akibatnya apa? Begitu nggak bisa dibayar, kalian nggak bisa ngerjain kerjaan yang seharusnya kalian kerjain, kehambat. Efeknya tuh bergulung tuh Pak, efeknya. Nah, jadi memang perlu make sure kalian tuh punya keuangan yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, ditambah lagi jangan terlalu nafsu untuk mengejar proyek, gitu loh Pak. Biasanya memang para pelaku usaha, khususnya yang kecil dan menengah Pak ya,
Kalau ngeliat, wah nih proyek gede banget. Biasanya dia ngerjain 1 miliar, tahu-tahu dapat 10 miliar. Ambisi. Padahal dia belum siap pendanaannya, Pak. Betul. Iya kan, Pak? Pendanaannya belum siap gitu loh. Akibatnya apa? Ya nggak selesai kerjaannya, namanya jelek, Betul. palanya pusing. Dia Betul. pasti untuk ngejar itu dia butuh berutang, jadinya utang yang nggak bisa kebayar, jadi palanya pusing gitu. Jadi harus inilah bisa mengukur diri lah seperti itu, Pak. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Christopher Joshua, terima kasih juga Pak Terima Rimba. kasih, Bang Gemal. Saya Terima kasih, Mas tutup Nanda. dialog kita pada siang hari ini. Buat teman-teman yang ingin subscribe, jangan lupa subscribe channel Dunia Fintech. Jangan lupa juga follow semua media sosial kita. Jangan lupa saksikan terus duniafintech.com ya, berita tentang financial, teknologi dan keuangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.